Pernah gak sih kalian ngerasa domba banyak, tetapi uang gitu-gitu aja? Bahkan uang di kantong hanya tersisa beberapa aja. Nah, mungkin ini adalah salah satu penyebab dari kalian tidak dapat untung dari ternak domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin diberkahi dan pastinya sehat. Karena sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas perdombaan lagi. Banyak para peternak yang mengeluh kepada kita bahwa domba mereka banyak, tetapi uang di kantong hanya segitu-gitu aja, tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Nah, jadi salah satu penyebab dari uang tersebut tidak bertambah ataupun tidak berkurang itu mungkin dari salah satu faktor tersebut. Nah, yang pertama bisa dari faktor pendataan data ternak. Nah, sedikit ini terlihat sepele ya sobat-sobat ternak semuanya, terlihat sepele, tetapi ini tentunya sangat penting untuk manajemen kita, untuk kesuksesan kita dalam mulai beternak domba. Nah, sebelum dilanjut untuk pembahasan dari pendataan hewan ternak domba, sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Mari, tanpa pendataan, kita tentunya tidak tahu bahwa si domba itu apakah benar-benar indukannya siapa, bapaknya siapa, kemudian dia lahirnya di mana, dan tanggal lahirnya itu kapan. Dan untuk pendataan ini bukan hanya dari pendataannya aja. Bisa kalian lihat, domba yang teridentifikasi, yang mempunyai identitas data, mereka mempunyai data RTG maupun RTG yang di sini ataupun dari chip. Itu pendataan yang sangat penting. Nah, untuk domba-domba yang kondisinya sudah terdata, beda sama yang belum terdata. Ini kondisinya masih ngambang. Apakah si dombanya usia berapa, tanggal lahirnya tanggal berapa, kemudian dia lihatnya berapa gitu, apakah sudah siap kawin atau enggak, dan tentunya kesehatannya. Nah, ini kan biasanya jarang para peternak ketahui gitu ya, terkait pendataan ataupun data recording. Nah, data recording bukan hanya mencakup data kelahiran bapak, kemudian ibu, kemudian si anaknya, ataupun pendataan dari akte keluarga si anaknya tersebut. Nah, dari pendataan ini kita bisa mencakup dari si kesehatan si dombanya, kemudian masa masuk koloninya tanggal berapa, kemudian dia apakah dombanya sakit atau enggak. Jadi ketika kita sudah terdata maupun dari data-data tersebut, akte data kelahiran, kemudian kesehatan, dan juga dari pendataan yang lainnya, itu akan membuat kita semakin tahu bahwa si domba tersebut sudah teridentifikasi dan juga sudah mempunyai data. Tentunya pastinya nantinya kedepannya akan membuat kita sukses dalam beternak domba. Recording adalah salah satu aktivitas yang mencakup pendataan yang berada di kandang. Itu dimulai dari pendataan si anakan, si indukan, pendataan domba lah termasuknya. Pendataan domba mau kandang, indukan, mau pejantan, mau pejantannya, mau cempe-cempenya, semuanya harus terdata rapi gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu dari bank pakan, biaya pakan. Setiap bank pakan, setiap peternakan juga pasti ada pemasukan maupun pengeluaran pakan. Dimulai dari pakan perharinya berapa, masuknya untuk domba kebutuhannya berapa. Misalkan untuk kambing, pakan kambing sebelah sini kandang nomor 7, kebutuhan pakannya per hari sekitar 60 kilo untuk 10 kambing misalkan ya. Nah, itu harus dicatat sobat-sobat ternak semuanya, itu harus dicatat dimulai dari pengeluaran dan juga penerimaan pakan gitu ya. Dan yang ketiga yaitu dari pendataan manajemen sekitar. Nah, itu mencakup dari keluar masuknya domba atau kambing. Karena kalau misalkan kita tidak mencatat keluar masuknya domba ataupun kambing, kita gak akan tahu apakah kita mempunyai untung ataupun kita stuck hanya di tengah-tengah aja, untung 3,
untung tidak, kemudian rugi juga tidak gitu. Jadi itu sangat penting banget buat sobat-sobat ternak semuanya yang emang mau mulai beternak domba, karena usaha apapun gitu ya, kalau kita sudah mempunyai pendataan, kita pasti akan tahu gitu ya bahwa beternak ataupun usaha apapun itu pasti akan menguntungkan ataupun menghasilkan, tidak stuck di situ-situ aja. Nah, sebagai sampel, sebagai contoh, kita lagi berada di kandang kambing nih. Nah, ini di kandang kambing, kebetulan ini pendataannya masuk ke pendataan tulis. Nah, untuk pendataan itu ada beberapa jenis sih, sekarang mas sudah mulai canggih gitu ya. Nah, kebetulan di kandang sini kita masih menggunakan data tulis sebagai pendataan aja gitu ya, agar orang-orang itu bisa membaca ataupun orang-orang itu bisa tahu bahwa si kambing ini masuk koloni ataupun kambingnya usia berapa, itu sudah tahu. Nah, sebagai sampel di kandang nomor 6 ini adalah kandang koloni antara pejantan Saanen full blood. RTG-nya nomor berapa harus dituliskan, sobat-sobat ternak semuanya, harus dituliskan RTG-nya berapa, kemudian dengan indukan betinanya apa. Kalau di si kandang kita kan jenis PE gitu ya. Nah, jenis PE totalnya 19 ekor. Tanggal masuk koloni juga harus dicantumkan. Meskipun itu sepele, tapi kita harus dicantumkan juga, biar setiap bulannya kita pengecekan untuk kolonian kambing, kolonian domba. Kita harus ada pengecekan setiap bulannya agar ketahuan mana sih yang udah hamil, yang udah bunting gitu. Itu dipisahkan terlebih dahulu gitu, jangan posisinya berada di kandang tersebut. Nah, bisa mengganggu juga gitu ketika si kambing ataupun domba yang sudah bunting posisinya kemudian dipacek lagi sama si pejantannya, itu akan keguguran hasil akhirnya gitu. Nah, ini kandang 6, ada juga dari kandang 5. Nah, kandang 5 betina 20 ekor, jenisnya jenis sapera. Posisinya ini nunggu koloni. Jadi nunggu koloni, belum waktunya dikolonikan. Nunggu koloni sekitar kurang lebihnya 2 bulanan. Jadi harus dicantumkan, harus jelas, harus teliti supaya kita tahulah targetnya kapan si kambing ini sudah mulai dikolonikan ataupun dilepas liarkan gitu. Nah, jadi itu adalah contoh sebagian kecil dari data recording tersebut. Nah, sekarang itu hari ini banyak gitu ya buat sobat-sobat ternak semuanya yang mau memanfaatkan gitu ya aktivitas-aktivitas canggih gitu, teknologi-teknologi canggih yang sudah ada gitu, yang sudah disediakan, seperti misalkan aplikasi-aplikasi pendataan seperti Excel, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya di Play Store juga gitu ya, yang khusus untuk mendata si kambing ataupun si domba gitu. Jadi kita itu jangan bermalas-malasan, mau malas-malasan apalagi, mau bicara alasan apalagi, sekarang sudah tersedia, sudah canggih juga gitu ya. Karena pendataan ini sangat penting gitu ya buat kita agar tahu bahwa si indukan ini apakah termasuk yang unggul atau tidak. Yang di crossbreed juga termasuk yang unggul, disilangkan juga yang termasuk yang unggul atau tidak. Karena kalau misalkan kita tidak nyatet gitu, bisa dibandingkan aja ya buat sobat-sobat ternak semuanya, yang datanya itu sudah terdata maupun yang belum terdata atau cuma mengandalkan tebak-tebakan aja. Itu gimana? Apakah si dombanya bagus, unggul atau gimana gitu. Kita bukan mau menyinggung siapapun, kita cuma menyarankan gitu ya. Kita sharing-sharing aja seputar peternakan agar peternakan kita itu semakin sukses dan tentunya berkembang dan akhirnya dikenal di mancanegara ataupun di internasional. Buat sobat-sobat ternak semuanya, jadi jelas ya, pencatatan itu sangat penting. Dia itu bantu kita buat memberitahu bahwa si dombanya itu sudah mempunyai pendataan, dimulai dari akta kelahirannya, kemudian pemberian vitamin, kemudian tanggal koloni, dan juga pakan, dan juga keluar masuk dari dombanya. Nah, jadi sudah jelas bahwa pendataan itu sangat penting. Jadi pendataan itu bukan cuma soal gaya-gayaan, tetapi kita itu pengen sukses, pengen tahu hasil maupun akhir nanti gitu ya terkait domba-dombanya apakah menghasilkan untung ataupun tidak. Karena ya percuma aja gitu ya kalau kita misalkan ternak domba, ternak kambing, kalau kita tidak pencatatan terlebih dahulu, tidak didata terlebih dahulu, kita
akan dapat untung atau malah akhirnya buntung gitu, ataupun masih stuck di situ-situ aja gitu. Jadi buat sobat-sobat ternak semuanya, jangan bermalas-malasan lah. Mulai sekarang mah mulailah pencatatan dari sekarang gitu ya, meskipun ternaknya sudah berjalan setengah, sudah berjalan lama gitu ya. Paling awal gitu kita tahu dulu gitu ya untuk pencatatannya terlebih dahulu gitu ya. Sudah mulai pencatatan lah sekarang mah kita sudah tahu gitu ya, mulai pencatatan untuk kambing maupun untuk domba-dombanya. Nah, mulai dari yang sederhana terlebih dahulu. Jadi si kambing maupun si domba dikasih data di telinganya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita tahu gitu ya, terkait bahwa si kambing ataupun si domba tersebut sudah mempunyai data akte kelahiran, kemudian nomor indukannya siapa, indukan pejantannya siapa, betinanya siapa, tanggal lahirnya berapa, dan untuk biaya kesehariannya dia gitu ya, dimulai dari pemberian vitamin, kemudian pemberian obat cacing, dan juga untuk proses sehari-harinya gitu ketika pendataan, recording, penimbangan tiap bulannya. Karena biasanya kan setiap farm mempunyai target. Misalkan di farm ini targetnya 1 bulan harus 10 kilo, 1 bulan harus 12 kilo, 1 bulan harus 15 kilo gitu. Jadi setiap farm juga pasti mempunyai target. Nah, kita evaluasi, kita pantau terus perkembangannya setiap minggunya terlebih dahulu. Nah, ketika setiap minggu sudah ada kenaikan bobot, sampai akhirnya 1 bulan, kita pantau. Domba yang usianya 1 bulan itu kita pantau. Mana sih yang masuk ke dalam domba yang masuk kualitas unggul. Yang 1 bulan bisa mencapai target dari farm kita. Misalkan bobotnya udah 15 kilo, masuk target ada berapa ekor. Jadi harus didata ada berapa ekor yang masuk target, ada berapa ekor yang belum masuk target, dan berapa ekor yang istilahnya kecentet ataupun nantinya masuk ke domba afkir gitu ya, buat sobat-sobat ternak semuanya. Jadi mulai sekarang sih jangan menganggap sepele proses pendataan ini, karena yang sudah juga gitu ya, kalau kita mau sukses, kalau kita ternak kambing, ternak domba mau sukses, mulailah dari yang sederhana terlebih dahulu, yaitu dari pencatatan ataupun pendataannya. Nah, peternakan skala besar, mereka pasti mempunyai data recording. Karena apa? Karena mereka tahu gitu ya, karena recording ini pasti yang akan membuat mereka menjadi peternak yang sukses. Dan tentunya nggak stuck di situ-situ aja. Jadi kan kita harus tahu gitu ya, terkait domba-domba ataupun kambing-kambing yang keluar masuk. Misalkan kita menjual domba usia 6 bulanan, bobotnya misalkan 30 kilo. Nah, itu perhitungkan, dimulai dari biaya pakan dia sehari-hari gitu ya, diperhitungkan. Kemudian dari si dombanya, masuknya kualitas bibit unggul atau enggak gitu ya. Biasanya kalau misalkan kualitasnya bibit unggul, itu dari kenaikan harganya juga bisa mencapai lebih tinggi gitu dari harga-harga normal. Misalkan harga normal untuk domba-domba harganya 70-an, misalkan 110-an gitu ya. Nah, untuk domba-domba yang kualitas breeding itu bisa mencapai di harga 150, 170, bahkan ada yang mencapai 200.000 per kilonya biasanya. Jadi kenapa kita jualnya ataupun para peternak jualnya per kilo, biar mereka enggak istilahnya merasa ada yang ditipu ataupun merasa ada yang istilahnya ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti ya misalkan domba yang ini usia segini, bobotnya segini, harganya langsung aja julgur segini gitu ya, padahal kalau dikurskan bisa lebih murah gitu ya. Jadi buat sobat-sobat ternak semuanya, mulai sekarang mah emang kita harus mulai mendata domba gitu ya, pendataan data ataupun data recording, mau dari bank pakannya, mau dari dombanya, mau dari pemberian vitamin, koloni, semuanya harus terdata dengan maksimal, maupun dari domba-domba yang terjual ataupun yang pemasukannya gitu. Nah, kalau pemasukannya, domba pemasukannya itu mau dari domba orang lain, dari farm lain masuk ke kandang kita, ataupun dari domba yang melahirkan di kandang kita. Nah, jadi data recording itu sangat penting buat kita, yaitu yang pertama bisa evaluasi performa kita dalam beternak domba. Nah, yang kedua bisa membantu kita untuk meningkatkan keuntungannya. Nah, yang ketiga itu bisa membantu kita
untuk mengurangi resiko kematian dari domba-dombanya. Karena resiko ini juga pastilah kita itu bukannya untung tetapi malah kabuntung gitu ya. Nah, jadi itu adalah salah satu dari ketiga evaluasi ataupun ketiga keuntungan dari kita mulai pencatatan untuk data recording domba gitu. Nah, kebetulan di kandang sini juga lagi proses pencatatan untuk domba-domba yang kondisinya usianya masih sekitar 2 mingguan atau 1 bulanan. Ini 1 bulanan ya? Belum? No. Belum 1 bulanan, baru lahir sekitar 1 mingguan. Karena biasanya kalau untuk proses peng-RT-gan ataupun pendataan di kandang kita itu biasa dimulai dari si dombanya ketika usianya 1 minggu, 2 minggu ataupun 3 minggu gitu ya. Nah, jadi gitu aja ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Yang terima kasih yang sudah menonton. Simpan video ini baik-baik dan juga jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di kambing, di domba yang ada di kandang pusat domba. Jadi gitu aja ya. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.